Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan, adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, dan adat Mamakai. Artinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat. UIN Imam Bonjol lahir sebagai pendidikan tinggi yang membuka cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan dan keagamaan. Menyemai calon-calon pemimpin bangsa menjadi wadah bagi peradaban cendekiawan muda yang beriman, berilmu, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 di UIN Imam Bonjol Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di SD Negeri 32 Tanjung Mulia. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Pak. Sehat? Berdoa terlebih dahulu ya anak-anak semuanya. Dipimpin oleh Faris, silakan nak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadir semuanya nak? Hadir, Pak. Susun meja dan kursinya, rapikan. Kita berdiri terlebih dahulu, kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Garuda Pancasila, ya. Berdiri. Ya, Bapak tulis nanti ada teksnya, kita lihat teksnya ya. Pancasila bersama
Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa tujuannya, nak? Yang pertama, agar kalian semua nanti dapat memahami atau mengerti nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang kedua, kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan percaya kepada malaikat-malaikat Allah itu bukti daripada kita telah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Karena itu merupakan syarat daripada rukun iman. Yang ketiganya, nanti Pak Guru akan beri tugas kalian, sehingga kalian hari ini juga dapat membuat proyek, dapat membuat karya, yaitu dengan cara berkelompok, bekerja sama, berdiskusi, nanti mengerjakan tugas-tugas, juga mengerjakan proyek, yaitu membuat poster nama-nama malaikat. Ya, kita nanti akan tayangkan seperti apa posternya. Ya. Oke, hari ini dibentuk dulu kelompoknya. Ya, coba dibentuk dulu kelompoknya. Kelompok ini dinamik kelompok A, B, C, D ya. Dari yang sebelah kiri ya, atas nama Hasbi dan kelompoknya diberi nama kelompok A. Kelompok A ya, kelompok A. Berikutnya kelompoknya Fahri, Siva, Raja dan itu namanya kelompok B. Berikutnya kelompoknya Askia dan kawan-kawan diberi nama kelompok C. Dan berikutnya lagi Siva dan kawan-kawannya diberi nama kelompok apa? Ambisi D. Oke. Ya. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Siapa yang masih hafal tentang rukun iman? Rukun iman itu ada berapa, nak? 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, beriman kepada apa? Hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada hari ini kita akan mempelajari daripada rukun iman yang kedua. Apa, nak? Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tahukah kalian apa yang disebut dengan beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Apa maknanya? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu artinya kita mempercayai adanya malaikat ciptaan Allah. Malaikat-malaikat Allah itu diciptakan dari cahaya. Dari Malaikat diciptakan juga diberi tugas. Makanya kita selagi hidup ini di dunia banyak-banyak amal, banyak berbuat kebaikan. Karena apa, nak? Karena kita akan dicatat amal-amalnya oleh para malaikat. Ada yang melihat kita. Nah, itulah bukti kita bahwasanya kita harus mengimani daripada malaikat-malaikat Allah, karena ada yang melihat kita, ada yang mencatat amal-amal kita. Pak Guru bertanya, berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10.
Ya, bagus. Tugas-tugasnya sudah tahu juga apa belum? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi malaikat Allah itu terdiri dari yang 10 itu ada tugas-tugasnya masing-masing, ya. Berikut kita simak dulu video pembelajaran di depan ini, ya. Perhatikan, jangan ikut ya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Pada bertujuh kali ini kita belajar mari mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata kita. Malaikat memiliki tugas-tugas khusus dalam melaksanakan perintah Allah. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak memiliki nafsu. Masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Nah, rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Ada berapa malaikat Allah? Jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah yang tahu pasti berapa jumlahnya. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui ada 10 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya nama lain yaitu Rohul Kudus atau Rohul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Contohnya, memberikan hujan dan petir, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. 4. Malaikat Israil. Malaikat Israil disebut juga dengan malaikat maut. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. 5 dan 6 ada malaikat Munkar dan ada malaikat Nakir. Tugas kedua malaikat tersebut menanyai di alam tubuh. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk atau amal jelek manusia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah: suka menolong, selalu bersifat jujur, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi anak yang bertakwa, selalu ingat kepada Allah saat hendak berperilaku tercela, bersyukur dan ikhlas rezeki yang diterima. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video tersebut tadi di depan, kita jadi tahu kan, tahu apa tugas-tugasnya para malaikat yang 10, ya. Paham kan tadi kan apa yang di tayangan tadi, 10 namanya malaikat itu beserta tugasnya. Nah,
Untuk itu ini ada tugas untuk kalian mengerjakan ya, ada lembar kerja yang harus dikerjakan oleh kalian pribadi ya. Nanti diisi sesuai pertanyaannya ya. Ini cukup menulis huruf sesuai dengan urutan nomor dipasangkan dengan huruf di sebelah kanan, yaitu sesuai dengan nama malaikat serta tugasnya ya. Pribadi. Silakan dikerjakan, jangan ribut, diskusi kalian ya, yang penting. Pak Guru kira cukup sekian untuk hasil diskusi kalian. Silakan dikumpulkan LKPD-nya, lembar kerja tadi kumpulkan kemarin ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D sudah mengumpulkan hasil kerjanya ya. Oke, selanjutnya kira-kira kita akan membuat sebuah proyek ya. Membuat sebuah proyek. Apa kira-kira hari ini yang mau kita buat? Ada yang membawa pensil warna? Ada ya. Ada yang membawa kertas untuk menggambar? Kalau mau menggambar, kira-kira mau gambar apa? Membuat poster tentang nama malaikat dan tugasnya. Coba perhatikan berikut yang di papan tulis itu. Seperti itulah kira-kira. Contohnya nanti ya. Kelompok A buat poster persatu aja misalkan ini. Malaikat Jibril. Nanti hias ya, dibuat yang cantik ya. Terus yang kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Atau kalau terkejar semuanya dibuat semuanya. Tapi nggak mungkin ya, waktunya pendek ya. Salah satu aja dibuat ya. Oke. Pak Guru bagi. Cocok kita membuat ini kira-kira cocok membuat poster? Ya, kita bagi ya. Sediakan alatnya. Sediakan. Nanti digambar ya, misalkan itu tadi ya. Digambar nanti, terus kasih warna. Salah satu aja dipilih ya. Jangan sama ya. Jangan sama ya. Nanti dibuat. Ayo dibuat pakai pensil dan nanti kasih warna. Ya. Kelompok A misalkan buat apa? Malaikat Jibril. Nanti kelompok B malaikat Israel. Terus yang C malaikat Mikael. Dan selanjutnya, ya salah satu dari dipilih terus digambar. Betul, dibuat betul. Jangan pakai pulpen, pakai pensil. Pakai pensil buat yang pandai enggak? Ya kan? Ini pensil kan? Pinjam ya, satu. Pulpennya disimpan. Ya, buat ya. Pakai pensil. Nah, pakai pensil baru di. Oke. Silakan. Pakai yang ada, yuk, buat. Jadi itu berarti membuat nama malaikat dan tugasnya dalam bentuk poster ya.
Jadi tolong perlu diperhatikan, jangan terlalu kecil gambar buat posternya, agak besar. Kan itu cuma satu judul, ya, satu nama malaikat dan tugasnya. Jadi jangan dibuat terlalu kecil, agak besar ya. Terus warnanya yang jelas, yang bagus. Iya. Kotaknya dibuat. Kamu malaikat apa tadi yang dipilih? Rokib. Mana Rokib? Nah, malaikat Rokib ya, udah malaikat Rokib. Terus kamu malaikat apa? Jibril. Yang kamu malaikat? Israfil. Nanti dari hasil karya kalian, nanti kalian berdiri mempresentasikan ya apa hasil karyanya. Bagi yang sudah hasil karyanya sudah siap, kelompok A siap, kelompok B siap, kelompok C siap, kelompok D siap. Oke, ya. Coba presentasikan hasil karya kalian. Apa yang dipilih? Kelompok A juga, kelompok A. Ya, berdiri. Tadi apa kelompok A? Membuat poster Israfil. Poster malaikat Israfil. Dikasih warna. Terus apa tugasnya? Ya, silakan duduk kembali. Ya, Siva. Malaikat Jibril ya. Cantik, buat yang bagus ya. Nah, apa tugasnya malaikat Jibril? Terima kasih, Siva. Nanti berikutnya kelompok C. Oke, dibuat poster yang cantik. Kecil apa besar gambarnya? Besar ya, terus dikasih warna yang cantik ya, biar di. Duduk kembali. Coba dikumpulkan. Sekali dikumpulkan ya. Kumpulkan. Oke, setelah kita tadi melaksanakan tugas ya, mengerjakan tugas, terus membuat karya, kita lanjutkan ya. Perhatikan Hasbi. Dari tayangan video tadi di depan sama apa yang Pak Guru terangkan tadi, kita paham akan nama-nama malaikat-malaikat Allah serta tugas-tugasnya ya. Coba Pak Guru ulang untuk memberikan pemantapan lagi pemahaman kita semua ya, anak-anak semuanya. Jadi malaikat yang 10 itu, yang pertama coba, yang pertama sebutkan malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan Wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagi rezeki, menurunkan hujan. Ya. Selanjutnya malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkala. Terus berikutnya malaikat Israel. Israel udah? Israel apa tugasnya? Tugasnya apa nak? Tugasnya apa?
Israel mencabut nyawa. Oke. Terus Israfil. Terus selanjutnya malaikat apa lagi? Selanjutnya apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasnya? Menanyakan amal baik. Munkar dan Nakir menanyai di alam kubur. Selanjutnya malaikat Raqib Mencatat amal baik. kebaikan. Ate mencatat amal keburukan. Terus malaikat Malik. Menjaga pintu neraka. Selanjutnya yang terakhir Ridwan menjaga pintu surga. dari 10 nama-nama malaikat itu kita tahu tugas-tugasnya juga ya. Jadi kita orang yang beriman wajib mengimaninya ya. Dengan mengimani itu berarti kita dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amal perbuatan yang kita buat tiap hari ini dicatat, ya, dicatat, dilihat. Jadi jangan kita berbuat semena-mena di dunia ini ya. Orang mukmin, orang yang Islam tentunya harus melaksanakan kewajiban, karena ada yang mencatat. Kalau kita berbuat dosa, ada yang catat apa tidak? Ada. Kalau kita berbuat amal, berbuat kebaikan, dicatat apa tidak? Dicatat. Makanya kita berhati-hati dalam keseharian kita. Harus banyakkan amalnya, banyakkan amal perbuatan kita. Kurangi perbuatan yang buruk yang dapat menyebabkan perbuatan itu menjadi perbuatan yang dinilai dosa ya. Karena kalau dosa berarti tempatnya di neraka. Kalau banyak berbuat amal berarti tempatnya surga. Demikian anak-anakku semuanya, materi pada hari ini kita telah usai. Mari kita duduk bersama ya. Tapi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru kasih dulu anak-anak pertanyaan ya, supaya apa yang disampaikan tadi itu benar-benar paham. Coba sebutkan malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Yang lain, kamu nak? Meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Terus selanjutnya pertanyaan berikutnya, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, namanya? Ayo yang dari sana sebelah itu sebelah sana dulu. Ayo tanya tahu. Israfil. Salah. Yang lain? Yang lain. Ya Hasbi. Malaikat Israfil. Nah, kalau Israfil itu meniup sangkakala. Oke, hari ini kiranya cukup sekian materi kita sudah selesai ya. Kita tutup bersama. Yuk. Kita tutup bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini telah melaksanakan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang.